Ibu Soraya dan Bapak Budi Santoso beserta Ibu Danti tiba di tempat upacara. Upacara serah terima jabatan Menteri Perdagangan Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Perdagangan, Senin 21 Oktober 2024 segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyaksikan video perjalanan Bapak Zulkifli Hasan selama menjadi Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju, Saudara Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Kami silakan mengarah ke depan.
Penandatanganan berita acara serah terima jabatan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dilanjutkan dengan serah terima buku memori. Yang terhormat Bapak Zulkifli Hasan dan Bapak Budi Santoso, kami mohon ke depan meja penandatanganan. Yang terhormat Bapak Budi Santoso dan Bapak Zulkifli Hasan, kami mohon kembali ke tempat. Sambutan Bapak Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan, SEMM. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Budi, Menteri Perdagangan yang baru, dan Ibu beserta keluarga yang saya hormati, para eselon 1, staf khusus, tamu undangan yang banyak sekali, saya kira nggak rame tadi, tahunya rame. Saudara, memang hari ini pelantikan kabinet merah putih. Tadi selesai jam 11:30. Memang yang punya wamen itu pelantikannya besok mestinya, hari Selasa. Tapi saya bilang sama Pak Budi, kita begitu sampai kantor serah terima langsung. Saya tidak ingin ada kepakuman, nah, walaupun 1 hari. Karena saya sudah dilantik, Pak Budi sudah dilantik. Jadi saya minta segera. Minta maaf kalau terlambat, karena tadi foto depan istana itu panas sekali, basah semua, jadi rapi-rapi dulu sampai sedikit mengeringkan baju. Jadi kalau Bapak-Bapak menunggu, saya minta maaf. Saudara-saudara, memang kita masing-masing mengusulkan nama-nama. Ya, ada saya, ada Pak AHY, dan lain-lain gitu. Saya tanya di Kemendak ini, saya lihat gambar-gambar itu, foto-foto itu, Pak. Itu foto-foto banyak. Saya tanya, ada nggak yang dari pejabat karier yang jadi menteri? Ya. Kata Pak Suhanto, mana Pak Suhanto? Ah, itu belakang. Oh, belakang, maju Pak. Majulah depan ya. Nah, maju Pak. Pak Suhanto bilang belum pernah Pak. Gitu. Nah, oleh karena itu ya masing-masing tergantung amal solehnya gitu. Ya, kan? Ya, saya mengusulkan yang pejabat karier ke Bapak Presiden terpilih Pak Budi, dengan argumen udah terlatih, pernah luar negeri, pernah dirjen, pernah sekjen gitu ya. Dan saya sampaikan memang belum pernah ada dari pejabat karier yang jadi Menteri Perdagangan. Padahal Menteri Perdagangan selalu raportnya bagus gitu. Nah, itu sekilas info Bapak-Ibu sekalian. Ya, jadi saya ucapkan selamat kepada Pak Budi dan keluarga dan Kementerian Perdagangan karena sudah punya menteri yang dari internal. Nah, gitu. Jadi nggak usah khawatir, besok eselon 1 ada harapan jadi menteri lagi.
jadi Menko, bahkan jadi Wapres dan jadi Presiden insya Allah. Ya. Yang pertama. Yang kedua, saya dipercaya oleh Pak Prabowo, Presiden kita, nama kabinet kita Kabinet Merah Putih, diminta membantu mengkoordinasi di bidang pangan. Tugasnya jelas, terang. Ya, baik pidato pelantikan di MPR maupun di depan media lainnya. Itu. Bahwa 5 tahun ini kita harus swasembada pangan. Gitu. Jelas, terang misinya. Satu lagi kita harus swasembada energi. Saya memang menyampaikan proposal ini kira-kira setahun, bukan setahun, 10 tahun yang lalu. Waktu kami pertama kali mendukung Pak Prabowo pada tahun 2014. Itu proposalnya kita waktu itu swasembada pangan. Gitu. Dengan membagi klaster pertanian. Jadi masa depan kita itu tidak mungkin, ini ada Pak aku lupa ya, mantan Bulog, mantan pertanian, Pak Tarto. Beliau ini tahu betul nih. Mohon maaf Pak, ini gara-gara pilkada terus nyusun-nyusun nih Pak, jadi agak hang dikit. Waktu itu 10 tahun yang lalu saya menyampaikan, kalau kita mau swasembada pangan, tidak mungkin Pak, kalau andalnya Pulau Jawa. Jadi kalau Menteri Pertanian mengatakan surplus terus, bilang nggak mungkin. Pak Tarto mengatakan surplus, dari mana surplusnya? Wong lahannya kurang terus. Jawa itu lahannya kurang terus Pak. Bahkan Pulau Jawa untuk hidup saja tidak layak. Karena kalau bapak-bapak olahraga pagi itu, ini saya habis olahraga pagi tadi mulai ISPA. Kalau nggak pakai apa itu masker. Karena kita punya polusi hampir 150-200. Ya, utara Semarang, Pekalongan sudah di bawah permukaan laut. Nah, karena itu masa depan Indonesia di pertanian di mana? Di Papua. Ya, sekarang sudah dilakukan secara serius. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita bisa buka pertanian sawah 2 juta, perkebunan tebu 600 sampai 1 juta. Gitu, mudah-mudahan. Jadi masa depan kita di sana. Pertanian padi, pertanian tebu, jagung, itu ada di Papua. Sebagaimana dulu Eropa Pak. Sampai ke sini Belanda itu karena sempit, perang saudara. Oleh karena itu mereka cari tempat baru. Ketemulah Amerika, ketemulah Australia, ketemu kita. Gitu. Tapi mereka secara serius. Amerika jadi negara hebat, Australia jadi negara hebat. Kita punya Kalimantan, baru bikin ibu kota, ributnya udah nggak bisa habis. Nggak bisa habis. Gitu. Kita punya Papua yang begitu luas, tapi kita tidak optimalkan. Mungkin 10 tahun yang lalu, saya ulangi lagi sebulan yang lalu. 3 bulan yang lalu ke Pak Prabowo. Saya berikan lagi. Mungkin itu saya diminta mengoperasi di bidang pangan. Mohon doanya, bantuannya agar ini bisa sukses. Yang ketiga, ini katanya nggak boleh panjang-panjang ya. Saya kalau panjang-panjang pidato dimarahi sama istri saya Pak. Ini Pak Irjen, kalau dia tahu gagal. Kalau ada istrinya takut juga. Itu emang bapak-bapak gitu Pak kelakuannya. Kalau ada istrinya langsung set gitu. Kalau nggak ada gagah. Kemarin saya diberi penghargaan oleh Detik, ya Kemendak, termasuk prestasinya bagus gitu. Saya mengatakan pada Detik ini kerjanya kawan-kawan semua, eselon 1, eselon 2, seluruh staf Kementerian Perdagangan. Ya. Saya itu cuma ngatur-ngatur aja Pak. Nah, yang kerja eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan seterusnya teman-teman. Tadi laporan saya sampaikan, yang buat Pak Budi, cuma saya nyerahin Pak Budi lagi gitu. Nah, jadi saya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. 2 tahun lebih, bukan waktu yang panjang kita bersama, tapi mudah-mudahan itu berarti
Ya, saya mungkin ada salah, ada hilap, sengaja tidak sengaja saya minta maaf pada bapak-bapak semuanya, seluruh staf pegawai di Kementerian Perdagangan. Tentu sebagai manusia saya sudah berusaha sekuat tenaga semaksimal yang bisa saya lakukan, tapi itulah manusia itu tempatnya salah dan tempatnya hilap. Ya, teman-teman media juga mungkin ada yang terlayani dengan baik, mungkin juga tidak terlayani dengan baik. Ya. Mungkin juga ada Ibu Zul datang waktu serah-serahan, sekarang datang kemudian setelah serah-serahan lagi. Gitu. Istri saya jarang kesini, kalau putra saya itu putra saya yang bungsu, yang ganteng itu. Nah, itu juga jarang di sini. Pendek kata kalau ada hilap masalah kami minta dimaafkan. Bapak Ibu, Pak Prabowo berpesan kepada kita ini keluarga besar. Kita ini saudara. Visi misi kita jelas satu. Mimpi kita semua sama Pak. Sudah digariskan oleh pendiri negeri ini. Ya, kita ingin menjadi negara yang maju. Punya sumber daya manusia yang hebat-hebat, cerdas-cerdas. Yang makmur. Yang sanggup melindungi tumpah darah tanah airnya. Yang mampu menjaga perdamaian dunia. Waktu kita tidak banyak, kata Pak Prabowo, tinggal 11 tahun kalau kita mau ikut bonus demografi. 2038 lewat, maka kita sudah mulai izin. Jadi tinggal 11 tahun, 2 kali pilpres, itu menentukan. Bapak-bapak, saya kira semua kita tahu, Malaysia sudah jadi negara maju. Rumpun sebelah, sudah 12.000 GDP per kapita. Kita masih berapa? 5.000. Belum sampai. Belum sampai Pak, 5.000. Belum sampai. Pak, Thailand sudah hampir 8.000 Pak. Hampir 8.000. Kita separohnya lebih. Itu. Oleh karena itu Pak Prabowo mengajak kita, ayo kita bersatu. Bapak boleh dari mana saja. Kita boleh dari partai apa saja, tapi kita satu Pak. Makanya namanya Kabinet Merah Putih. Gitu. Kita ini satu seperti kesebelasan bola. Satu tim. Ya. Pak Prabowo mengajak kita, mari kita hentikan hujat menghujat. Apa enak gitu hujat, suka ngatain orang. Apa enak itu menyebar kebencian gitu ya. Apa enak kita ini memfitnah orang. Ngomong kita saudara sendiri. Saya nggak kenal bapak, anak saya kenal mungkin sama anaknya. Anak kita nggak kenal, teman kita kenal. Kita ini satu rumput, nggak jauh-jauh. Nah itulah pesan Pak Prabowo kepada seluruh Kemendak dan seluruh kita yang ada di sini. Mari kita bersama-sama. Bersaing ya bersaing, itu. Yang punya profesi ada kompetisinya silakan. Tapi dalam semua itu kita adalah satu. Bagaimana kita mewujudkan cita-cita Indonesia mereka menjadi negara yang maju. Saya kira demikian Pak. Saya lihat udah mulai goyang-goyang. Yang saya lihat terlatih bara aja nih, biasa lari katanya. Dia lupa ada irjen saya itu yang gagah juga. Saya kira demikian, selamat Pak Budi dan Ibu dan semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah SWT memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita, kepada bangsa yang kita cintai ini. Terima kasih. Billah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Menteri Perdagangan, Bapak Budi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Menteri Koordinator Bidang Pangan beserta Ibu dan keluarga. Yang saya hormati Pak Wamen, Pak Jerry Sambuaga. Yang saya hormati
Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama, pejabat fungsional ahli Madya, para purna tugas Kemendak, para ketua asosiasi usaha dan pelaku usaha yang banyak diwakili komisaris dan juga direksi. Di dua-dua ini teman-teman saya kuliah ternyata ada di sini. Terima kasih. Para undangan dan juga Danti Pak Perdita beserta keluarga, para undangan dan juga rekan-rekan Kementerian Perdagangan yang saya banggakan. Pak Menko, hari ini kadang-kadang saya nggak bisa ngomong, pengen nangis. Hari ini saya, keluarga dan seluruh staf Kementerian Perdagangan sangat terharu sekali, Pak. Karena hari ini hari yang bersejarah buat kami semua, di mana seorang Menteri Perdagangan yang pertama kali dipercayakan kepada pejabat karir Kementerian Perdagangan. Sebuah kehormatan dan juga tanggung jawab yang berat yang kita semua, jadi tidak hanya saya, tapi kita semua harus bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Selama saya mendampingi Pak Menteri Perdagangan atau Pak Menko Pangan sekarang, banyak hal yang saya pelajari dari beliau, yaitu dari kepemimpinan dan bagaimana mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Banyak hal yang dicapai, kinerja ekspor yang selalu surplus selama 53 bulan berturut-turut, inflasi yang terjaga, harga yang stabil, dan juga capaian-capaian yang lain. Atas dasar capaian-capaian itu Pak Menteri, ke depan menurut kami Kemendak program utamanya adalah bagaimana mengantarkan Indonesia menjadi negara maju tahun 2045. Adapun dengan program-program, 3 program utama, yaitu yang pertama pengamanan pasar dalam negeri, kemudian yang kedua perluasan pasar ekspor, dan yang ketiga peningkatan UKM bisa ekspor. Bisa ekspor itu artinya gini Pak Menko. Bisa singkatan dari berani inovasi, SA-nya siap adaptasi. Jadi UKM kita harus go global. Instrumen untuk mendukung program itu sebenarnya semua sudah ada di Kementerian Perdagangan. Untuk itu kami mohon dukungan kepada pelaku usaha, stakeholder dan semua, terutama rekan-rekan dari Kemendak untuk menjalankan program itu dengan baik. Kepada Pak Menko secara khusus, kepada Ibu dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih Pak. Atas arahan dan bimbingan Bapak selama ini. Saya kenal dengan Pak Zulkifli mungkin belum lama Pak. Tapi saya ikhlas, dengan rasa hormat, saya membantu beliau dengan seterus-terusnya. Dan tentu dengan dukungan dan dorongan beliau sehingga Presiden percaya menunjuk Menteri Perdagangan dari Kementerian Perdagangan. Sekali lagi terima kasih Pak Zulkifli. Dan kepada Bapak Ibu semua, sekali lagi mohon dukungannya. Mudah-mudahan program kita ke depan bisa tercapai untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira cukup itu Pak, saya kalau terus-terusan malah nangis terus nanti.
Terima kasih kepada Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Peletakan foto Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2022-2024 oleh Bapak Zulkifli Hasan beserta Ibu Soraya Zulkifli Hasan. Kami mohon mendampingi yang terhormat Menteri Perdagangan beserta Ibu Danti. Yang terhormat Menteri Perdagangan dan Bapak Zulkifli Hasan untuk kembali ke tempat. Upacara selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan ucapan terima kasih oleh para undangan. Tes. Bapak Ibu, kira-kira Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu akrabnya kayak ginilah kira-kira. Jadi kalau baca-baca ada yang ngadu domba percuma tuh. Ya, jadi hubungannya dekat dan kuat.